Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau diam, lalu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Saat seluruh dunia terasa bising, namun di kedalaman hatimu ada ruang sunyi yang memanggil. Di sanalah suara ilahi berbisik tanpa kata. Bukan dalam keramaian doa, bukan dalam lantunan ayat, tapi dalam keheningan yang paling rahasia. Di situ engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau mulai menyadari bahwa sejak awal engkau tak pernah jauh darinya. Inilah perjalanan menuju zikir sejati, perjalanan untuk menyatu dengan Allah dalam diam. Bab 1. Zikir yang tidak terucap. Zikir sejati bukanlah sekadar gerakan bibir atau lantunan lidah yang berulang tanpa arah. Ia adalah getaran halus yang lahir dari kedalaman hati, dari ruang sunyi yang tidak tersentuh oleh kata dan suara. Ketika manusia menyebut nama Allah dengan lisannya, ia baru mengetuk pintu. Tetapi ketika hatinya diam dalam kesadaran penuh akan kehadirannya, maka ia telah melangkah masuk. Dalam diam itulah zikir menemukan maknanya yang paling murni. Bukan dalam banyaknya ucapan, melainkan dalam tenggelamnya diri ke dalam keheningan ilahi. Sebab Allah tidak hanya mendengar suara lidahmu, tapi juga bisikan ruhmu yang paling sunyi, yang bahkan tak kau sadari tengah berbicara dengannya. Banyak orang mengira zikir adalah aktivitas lahiriah, menghitung tasbih, mengucap istighfar, melantunkan Asmaul Husna. Namun di balik itu semua, zikir yang sejati adalah kesadaran. Kesadaran bahwa tiada sesuatu pun di alam ini yang terpisah dari Allah. Saat engkau bernafas, engkau sedang berzikir. Saat matamu memandang ciptaannya dengan rasa takjub, engkau sedang berzikir. Saat hatimu luluh dalam rasa syukur, itu pun zikir. Dan ketika engkau hanya diam, namun sadar bahwa Dia melihatmu, mendengarmu, dan menuntun setiap degup jantungmu, maka disitulah zikir mencapai kesempurnaannya. Ada rahasia besar di balik diam. Diam bukan berarti hampa, tetapi ruang tempat Allah berbicara. Dalam kebisingan dunia, suaranya sering tertutup oleh riuhnya pikiran dan keinginan. Tetapi ketika engkau menenangkan batin, melepaskan keterikatan dari apapun selainnya, engkau mulai mendengar sesuatu yang halus, bukan suara, melainkan kesadaran yang berkata, "Aku dekat." Di titik itu, zikir tidak lagi engkau yang mengucap, tapi Allah yang mengingat dirinya melalui dirimu. Engkau menjadi cermin bagi cahayanya, dan yang terpantul hanyalah keindahan tanpa nama. Namun untuk sampai pada diam yang hidup itu, engkau harus melewati lapisan-lapisan ego, pikiran yang gaduh, rasa yang menuntut, dan kehendak yang ingin dikenal. Zikir sejati bukanlah sekadar mengulang nama Allah, tetapi menanggalkan semua nama selain Dia. Saat engkau berzikir, perhatikan siapakah yang menyebut dan siapa yang disebut. Bila engkau masih merasa ada aku yang menyebut, maka zikirmu masih di permukaan. Tetapi bila engkau lenyap dalam penyebutan itu, bila yang tersisa hanyalah Allah yang mengingat Allah, maka itulah zikir yang hakiki, zikir yang menyatu. Maka diamlah sejenak, biarkan hatimu tenggelam tanpa arah, biarkan pikiran berhenti melawan. Di antara jeda nafasmu, Allah sedang hadir. Tidak jauh, tidak di atas, tidak di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri, lebih dekat daripada urat lehermu. Saat engkau benar-benar menyadari kedekatan itu, engkau akan paham mengapa para arif berkata, zikir sejati adalah diam yang berbicara. Karena dalam diam itulah, engkau tidak lagi menyebut nama Allah. Engkau menjadi tempat di mana nama itu hidup, bergetar, dan menyinari seluruh wujudmu dengan cahayanya. Bab 2. Keheningan yang menyapa. Ketika engkau telah masuk ke dalam ruang zikir yang hening, sesuatu yang halus mulai terasa. Bukan suara, bukan cahaya, bukan bentuk. Ia adalah kehadiran yang lembut, menyelimuti batinmu dengan kedamaian yang tidak berasal dari dunia ini. Engkau mungkin tak dapat menjelaskannya dengan kata-kata, sebab bahasa manusia terlalu sempit untuk menampung keluasan rahasia ilahi. Dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarmu sedang berzikir. Pepohonan yang bergoyang dalam angin, debu yang menari dalam cahaya, bahkan detak jantungmu yang tak pernah berhenti. Semua bergetar dalam satu nama, Allah.
Dan saat engkau ikut larut di dalam getaran itu, batas antara aku dan dia perlahan melebur, meninggalkan hanya satu kesadaran, bahwa yang hidup hanyalah dia. Namun tidak setiap diam adalah zikir. Ada diam yang mati dan ada diam yang hidup. Diam yang mati adalah keheningan tanpa kesadaran, sekadar ketenangan kosong tanpa arah. Tapi diam yang hidup adalah keheningan yang menyala, diam yang penuh cahaya, diam yang tahu bahwa Allah sedang hadir di balik segala sesuatu. Diam seperti ini tidak perlu dibangun dengan paksa, ia tumbuh dengan sendirinya saat engkau mulai berhenti melawan hidup, berhenti menolak takdir, berhenti mencari selain dia. Dalam penerimaan yang total itulah, zikir sejati mulai tumbuh. Ia tidak lahir dari bibir, tapi dari keikhlasan jiwa yang berserah tanpa sisa. Perjalanan menuju zikir sejati bukanlah perjalanan menuju sesuatu di luar dirimu. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang ke dalam pusat hatimu, ke tempat di mana Allah bersemayam tanpa pernah pergi. Banyak orang berkelana ke tempat jauh, berguru kepada banyak tokoh, mencari rahasia ilahi di kitab-kitab dan ajaran-ajaran. Namun mereka lupa bahwa yang dicari sebenarnya sedang bersemayam di dalam diri mereka sendiri. Engkau tak perlu berlari kemanapun, cukup diam, hadir, dan sadari. Setiap nafas adalah panggilan, setiap rasa adalah tanda. Bila engkau mendengarnya dengan kesadaran yang jernih, engkau akan menemukan bahwa seluruh hidup ini adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Zikir sejati adalah kesadaran yang hidup di tengah kehidupan. Ia bukan hanya untuk waktu salat, bukan hanya untuk malam-malam sunyi. Ia adalah keadaan batin yang menyertai setiap langkah, setiap pandangan, setiap gerak dalam keseharian. Orang yang berzikir sejati tidak lagi membedakan antara ibadah dan dunia, antara suci dan biasa. Karena baginya, segalanya adalah tempat Allah menampakkan dirinya. Ia bekerja dengan zikir, makan dengan zikir, berbicara dengan zikir, bahkan diam dengan zikir. Seluruh wujudnya telah menjadi ladang tempat nama Allah tumbuh dan mekar tanpa henti. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa zikir sejati bukan tentang mengingat Allah semata, tetapi tentang dilupakan oleh dirimu sendiri, agar yang tersisa hanya Allah. Saat kesadaranmu sepenuhnya tenggelam ke dalam kehadirannya, engkau tidak lagi berzikir. Engkau menjadi zikir itu sendiri. Tidak ada lagi aku yang mengingat, hanya Allah yang mengingat dirinya melalui dirimu. Itulah puncak keheningan yang menyapa, ketika seluruh yang ada dalam dirimu hanyalah gema dari satu suara yang abadi, satu kesadaran yang tak pernah terpisah. La ilaha illallah. Bab 3, lenyap dalam cahayanya. Ketika zikir telah menembus batas kata dan suara, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Lenyapnya aku. Pada awalnya, engkau mungkin merasa masih menjadi sosok yang menyebut nama Allah. Namun perlahan seiring batinmu larut dalam kesadaran ilahi, engkau akan mendapati bahwa tidak ada lagi pemisah antara yang menyebut dan yang disebut. Hati mulai tenang, pikiran melebur, dan seluruh dirimu terasa menyatu dengan sesuatu yang lebih agung, lebih luas, dan tak terhingga. Di titik inilah zikir berubah menjadi fana, keadaan di mana engkau tidak lagi mengingat, tetapi diingat, tidak lagi mencari, tetapi dicari olehnya. Semua usaha, semua kehendak, semua keinginan untuk menjadi dekat perlahan gugur, karena yang dekat dan yang didekati ternyata satu. Dalam keadaan ini, banyak jiwa takut kehilangan identitasnya. Mereka khawatir akan hilang, akan tiada, akan lenyap dalam kekosongan. Padahal justru di sanalah rahasia terbesar terungkap. Lenyapnya diri bukan kehancuran, melainkan kelahiran baru. Kelahiran ruhani yang terbangun dalam cahaya Allah. Ketika engkau tidak lagi melekat pada nama, status, atau kehendak pribadi, engkau akan merasakan kebebasan yang tak bisa dibeli oleh dunia manapun. Engkau menjadi seperti air yang jatuh ke laut. Bentukmu hilang, tapi hakikatmu menjadi samudera. Itulah makna fana. Bukan tiada, melainkan kembali pada yang tiada duanya. Bila engkau sampai di titik ini, jangan tergesa-gesa untuk berbicara. Sebab banyak hal yang tak bisa diungkap oleh bahasa. Diamlah, biarkan cahaya itu menembus setiap lapisan hatimu, membersihkan segala sisa ego yang masih melekat. Rasakan bagaimana setiap detik berubah menjadi ibadah, setiap helaan napas menjadi syahadat.
Dunia tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, melainkan sebagai cermin tempatnya menampakkan wujudnya. Setiap wajah yang kau lihat adalah tanda, setiap kejadian adalah pesan, dan di dalam semua itu, engkau hanya bisa menunduk, karena tidak ada yang tersisa selain keagungannya yang tanpa batas. Orang yang telah fana tidak lagi berdebat tentang kebenaran, tidak lagi sibuk menilai siapa yang suci dan siapa yang berdosa. Ia melihat Allah dalam segala sesuatu, bahkan dalam kejatuhan manusia. Ia memahami bahwa rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan hamba, dan kasih sayangnya lebih besar daripada segala dosa. Dalam pandangan fana, tidak ada lagi aku yang lebih baik atau engkau yang salah. Yang ada hanyalah lautan kasih yang memeluk segala ciptaan tanpa syarat. Maka orang yang fana menjadi lembut, tidak menghakimi, tidak menyakiti. Ia hadir seperti air, membersihkan, menenangkan, menghidupkan. Dan setelah lenyap, engkau akan dihidupkan kembali, bukan sebagai dirimu yang lama, tetapi sebagai diri yang baru. Inilah keadaan baqa, hidup bersama Allah, bukan dalam mimpi, tetapi dalam kesadaran yang nyata. Engkau tetap bekerja, tetap berbicara, tetap berjalan di bumi, namun seluruh gerakmu kini menjadi ibadah. Engkau tidak lagi melakukan sesuatu untuk Allah, sebab setiap gerakmu sudah menjadi gerak dari Allah. Zikir telah menjadi napasmu, cinta telah menjadi darahmu, dan kesadaran ilahi telah menjadi cahaya di matamu. Di titik ini, engkau tidak lagi mencari Allah, karena yang ada hanyalah Dia, di dalam dan di luar, di atas dan di bawah, dimanapun engkau berpaling. Bab 4. Hadir bersama Allah dalam segala gerak. Setelah fana, ketika diri lenyap dalam samudera kehadirannya, maka engkau tidaklah hilang, tetapi justru mulai benar-benar hidup. Hidup yang sesungguhnya bukanlah sekadar bernafas dan bergerak di antara waktu, melainkan hidup di bawah cahaya, kesadaran ilahi yang menuntun setiap langkah. Disinilah makna baqabillah mulai bersemi, hidup bersama Allah, di bawah pandangannya, dengan rasa yang tak pernah terputus. Engkau masih berada di dunia, tetapi hatimu tidak lagi tertambat pada dunia. Engkau bekerja, namun bukan untuk dirimu. Engkau berbicara, namun bukan dari egomu. Engkau berjalan, namun langkahmu mengikuti arah yang telah ditentukan oleh Sang Kekasih. Dalam setiap detik kehidupan, engkau sadar bahwa tiada sesuatu pun terjadi kecuali dengan izin dan kehendaknya. Kesadaran ini bukan teori, bukan ajaran, melainkan kenyataan ruhani yang dirasakan dalam dada yang telah dibersihkan oleh zikir. Hidup bersama Allah bukan berarti meninggalkan dunia, tapi melihat dunia dengan mata yang baru. Engkau tidak lagi melihat hanya bentuk, tapi makna di balik bentuk. Tidak lagi mendengar sekadar suara, tapi pesan di balik suara. Setiap kejadian menjadi ayat, setiap pertemuan menjadi dakwah, setiap kesedihan menjadi panggilan lembut untuk kembali. Maka, orang yang hidup bersama Allah tidak lagi menolak apapun. Ia menerima karena tahu bahwa segala sesuatu yang datang adalah darinya. Ia tidak menentang takdir, sebab takdir baginya bukan beban, tapi surat cinta dari Tuhan. Dalam penerimaan itu, hatinya menjadi luas, lapang seperti langit, tidak mudah terguncang oleh badai dunia. Di titik ini, zikir tidak lagi dilakukan dengan niat khusus, sebab seluruh hidupnya telah menjadi zikir. Ia makan dengan kesadaran bahwa yang memberi rasa adalah Allah. Ia tersenyum dengan kesadaran bahwa kebahagiaan adalah cahaya dari Allah. Dan ketika ia menangis, air matanya pun terasa suci, sebab ia tahu siapa yang sedang mengajarinya tentang kehilangan. Ia berjalan di antara manusia, tetapi jiwanya berada dalam kehadiran Tuhan. Tak ada jarak antara dunia dan akhirat baginya, sebab ia telah menemukan surga dalam dadanya sendiri. Surga berupa ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Surga berupa kedekatan yang tak bisa diambil oleh waktu. Orang yang baqa billah tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi menuntut penghormatan. Ia menjadi rendah hati, seperti tanah yang diinjak, namun darinya tumbuh kehidupan bagi banyak makhluk. Ia menjadi seperti matahari, membagikan cahaya tanpa menuntut balasan. Ia tahu bahwa semua kebajikan yang mengalir darinya bukan miliknya, tetapi milik Allah yang bekerja melalui dirinya. Maka ia tidak sombong ketika dipuji dan tidak hancur ketika dihina.
Ia hidup dalam keseimbangan yang lembut, keseimbangan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar miliknya. Ia hanyalah tempat Allah menampakkan kasih dan kebijaksanaannya. Dan ketika engkau hidup dalam keadaan seperti ini, engkau akan mengerti makna terdalam dari zikir sejati, bahwa Allah tidak hanya hadir ketika engkau memanggilnya, tapi bahkan dalam diam yang paling biasa, dalam pekerjaan yang paling sederhana, dalam tatapan yang paling manusiawi, ia tetap ada, mengalir, menuntun, menghidupkan. Engkau tidak perlu menutup mata untuk merasakannya, sebab seluruh alam adalah wajahnya. Maka berjalanlah dengan lembut, berbicaralah dengan kasih, dan dengarkan keheningan di dalam dirimu. Karena di sanalah Allah bersemayam, menunggu untuk disadari kembali. Bab 5. Cinta yang tidak meminta balasan. Di puncak perjalanan zikir, engkau akan menemukan sesuatu yang melampaui kata, melampaui bentuk ibadah, bahkan melampaui pengetahuan. Itulah cinta. Cinta yang lahir bukan dari kebutuhan, bukan dari harapan, bukan dari rasa ingin memiliki, tetapi dari pengenalan yang mendalam akan keindahannya. Ketika engkau benar-benar mengenal Allah, engkau tidak akan mampu tidak mencintainya. Sebab seluruh wujudnya adalah kebaikan yang tak terlukiskan, rahmat yang meliputi segala, cahaya yang memancar tanpa henti. Cinta seperti ini bukan sekadar perasaan, melainkan keadaan ruhani yang membuat engkau hidup dalam kelembutan dan kekaguman yang abadi. Ia tidak bergejolak, tidak membakar, tetapi menyala dengan tenang di dalam dada, seperti pelita yang tak pernah padam di malam yang sunyi. Namun cinta yang sejati tidak menuntut apapun. Ia tidak berkata, "Aku mencintaimu agar engkau memberiku kedamaian." Ia hanya berkata, "Aku mencintaimu karena engkau adalah engkau." Itulah cinta yang murni, cinta yang bebas dari pamrih, cinta yang tidak terikat oleh harapan surga atau takut neraka. Cinta yang seperti ini tidak meminta balasan, sebab ia tahu bahwa mencintai Allah itu sendiri sudah merupakan balasan tertinggi. Ketika cinta itu tumbuh dalam hatimu, engkau tidak lagi mencari kepuasan dunia, tidak lagi sibuk dengan hasil ibadahmu. Engkau hanya ingin terus hadir di hadapannya, karena disitulah jiwamu menemukan rumah. Cinta sejati juga bukan sekadar kelembutan yang manis, tetapi keberanian untuk tunduk sepenuhnya. Dalam cinta itu, engkau rela kehilangan segala sesuatu yang bukan dia. Engkau rela disucikan dengan ujian, rela dibakar oleh kesedihan, karena engkau tahu bahwa setiap luka adalah cara Allah menghapus tabir antara engkau dan dia. Maka orang yang benar-benar mencintai Allah tidak mengeluh ketika diuji, sebab ia tahu bahwa tangan yang melukai dan tangan yang menyembuhkan berasal dari sumber yang sama. Ia menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena menyadari betapa lembutnya Allah mengajarinya untuk hanya bergantung kepadanya. Dan ketika cinta itu semakin dalam, engkau akan mulai merasakan bahwa setiap makhluk adalah cerminan kasih Allah. Engkau tidak lagi bisa membenci, karena bagaimana mungkin membenci sesuatu yang diciptakan oleh Dia yang engkau cintai? Engkau melihat cahayanya di wajah setiap orang, bahkan pada mereka yang pernah menyakitimu. Maka engkau memaafkan bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta telah mengajarkanmu bahwa tidak ada jarak antara engkau dan mereka. Semua adalah ciptaannya, semua adalah bagian dari dirinya yang sedang belajar mengenal kasih. Disinilah cinta berubah menjadi rahmat, menyebar dari hatimu ke sekelilingmu tanpa batas. Dan akhirnya engkau akan menyadari bahwa cinta tidak pernah benar-benar antara engkau dan Allah. Cinta itu adalah Allah sendiri, yang mencintai melalui dirimu, yang memandang melalui matamu, yang merasakan melalui hatimu. Engkau bukan lagi pecinta, bukan pula yang dicintai, engkau hanyalah jalan tempat cinta itu mengalir. Inilah rahasia tertinggi dari zikir sejati, bahwa mengingat Allah sesungguhnya adalah membiarkan Allah mengingat dirinya melalui dirimu. Dan mencintai Allah adalah membiarkan Allah mencintai dirinya melalui hatimu. Di saat itu tak ada lagi dua, tak ada lagi kata aku dan engkau. Hanya satu kesadaran yang berbisik lembut, huwa, hanya dia. Bab 6. Rahasia cahaya dan bayangan.
Ketika cinta telah bersemi dalam hatimu dan zikir menjadi napas hidupmu, engkau akan mulai memahami satu rahasia besar, bahwa seluruh alam semesta ini adalah permainan cahaya dan bayangan dari wajahnya yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar terpisah dari Allah, namun karena pandanganmu masih tertutup oleh tabir bentuk, engkau hanya melihat bayangan dan melupakan sumber cahayanya. Padahal setiap bayangan, seaneh atau segelap apapun, tetap lahir dari cahaya yang sama. Maka barang siapa melihat dunia dengan mata yang jernih, ia akan menemukan Allah dalam segala sesuatu. Ia melihat keindahan pada setiap ciptaan, kebijaksanaan dalam setiap kejadian, dan kasih dalam setiap penderitaan. Ia tidak lagi terperdaya oleh bentuk, sebab hatinya telah mengenali sumber dari segala bentuk. Dunia ini, bagi para arif, bukanlah penghalang menuju Allah, tetapi cermin tempat Allah menampakkan dirinya. Cahayanya menembus segala, memantul dalam setiap wajah, setiap gerak, setiap detik yang berlalu. Maka engkau tak perlu melarikan diri dari dunia untuk mengenal Allah, sebab di dalam dunia inilah Dia berbicara tanpa suara. Ia berbicara melalui angin yang berhembus lembut, melalui mata anak kecil yang penuh keajaiban, melalui senyum orang tua yang menenangkan. Setiap kejadian yang engkau alami adalah isyarat darinya. Kadang lembut seperti pelukan, kadang keras seperti tamparan, tapi semuanya datang dari kasih yang sama. Bila engkau memahami bahasa itu, dunia akan menjadi kitab suci yang terbuka di hadapanmu, dan setiap barisnya adalah ayat tentang kehadirannya. Namun banyak manusia masih melihat bayangan tanpa mengenali cahaya. Mereka mengira keindahan terletak pada bentuk, bukan pada makna. Mereka memuja yang tampak dan melupakan yang menerangi, padahal bayangan tanpa cahaya tidak akan pernah ada. Dunia hanyalah pantulan dari sifat-sifat Allah, keindahan adalah pantulan dari Al-Jamil, kekuasaan dari Al-Qahhar, kehidupan dari Al-Hayy, cinta dari Al-Wadud. Maka orang yang mengenal Allah melihat seluruh wujud dengan rasa takjub, sebab ia menyaksikan bagaimana nama-namanya menari di atas permukaan semesta. Ia tidak terjebak dalam dualitas baik dan buruk, indah dan buruk rupa, sebab baginya semua adalah bagian dari simfoni ilahi yang menyingkap kesempurnaan penciptanya. Tapi hati manusia mudah lupa. Ia sering memandang bayangan lalu menganggapnya sumber cahaya. Ia mencintai dunia dengan rakus, padahal dunia hanya pantulan, bukan hakikat. Maka zikir datang sebagai penawar, mengembalikan pandangan dari bayangan menuju cahaya. Dengan zikir engkau diajak untuk melihat siapa yang sebenarnya memberi warna pada setiap peristiwa. Ketika engkau sedih, lihatlah bahwa kesedihan itu adalah cara Allah menuntunmu pulang. Ketika engkau bahagia, sadarilah bahwa kebahagiaan itu bukan milikmu, melainkan pantulan dari rahmat-Nya yang sedang menyinggahi dirimu sejenak. Dengan kesadaran itu, engkau tidak akan tenggelam dalam nikmat, tidak pula hancur oleh cobaan, sebab engkau tahu keduanya hanyalah bayangan dari cahaya yang sama. Dan ketika engkau benar-benar memahami rahasia cahaya dan bayangan ini, dunia tidak lagi menakutkan bagimu. Engkau akan memandang segalanya dengan cinta dan ketenangan, sebab engkau tahu bahwa di balik setiap bentuk ada wajah yang sama, wajah yang engkau cari sejak awal perjalanan. Disitulah pandangan ruhani mencapai kedewasaan. Ketika engkau tak lagi sibuk menolak atau memeluk bayangan, tapi hanya memandang kepada sumbernya, maka jadilah seperti cermin yang bersih, biarkan cahayanya memantul sempurna di dalam hatimu, tanpa distorsi, tanpa kepemilikan. Sebab hati yang jernih bukanlah yang banyak ilmu, tetapi yang mampu menjadi tempat bagi Allah memantulkan cahayanya tanpa henti. Bab 7. Rahasia takdir dan penyerahan. Setiap jiwa yang berjalan di jalan zikir, pada akhirnya akan sampai pada pintu yang bernama takdir. Di sanalah banyak manusia berhenti, kebingungan di antara dua pandangan. Apakah mereka bebas memilih, ataukah segala sesuatu telah ditentukan? Namun bagi hati yang telah tercerahkan oleh zikir, takdir bukanlah persoalan antara bebas dan terikat, melainkan pengenalan akan kehendak yang maha tunggal. Ia melihat bahwa segala sesuatu, baik yang tampak indah maupun pahit, adalah bagian dari satu rancangan yang sempurna. Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada air mata yang menetes,
tidak ada napas yang keluar tanpa izin darinya. Ketika kesadaran ini lahir dalam dirimu, engkau tidak lagi melawan kehidupan. Engkau mulai menari di dalam arusnya dengan keheningan yang lembut. Engkau sadar bahwa setiap kejadian bukanlah kebetulan, melainkan sapaan dari Allah yang sedang menuntunmu menuju makna yang lebih dalam. Orang yang belum mengenal Allah sering melihat takdir sebagai rantai yang mengikat. Mereka bertanya, "Mengapa aku diuji?" atau "Mengapa hidupku begini?" Tetapi orang yang telah mengenal Allah melihat takdir sebagai taman tempat rahasia cintanya mekar. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah panggilan, setiap keterlambatan adalah pelindung, setiap kehilangan adalah cara Allah membersihkan hatinya dari selain Dia. Ia tidak lagi menuntut jawaban, sebab ia telah menemukan ketenangan dalam penyerahan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik, meski tidak selalu menyenangkan. Sebab yang mengatur bukan manusia, tapi Dia yang Maha Tahu isi hatimu, bahkan sebelum engkau mampu memahaminya sendiri. Penyerahan sejati bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi melakukan segalanya dengan cinta, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan tenang. Engkau tetap menanam, tapi tidak menggenggam tanahnya dengan cemas. Engkau tetap berjalan, tapi tanpa rasa takut akan arah. Sebab engkau tahu, Allah lah yang menuntun setiap langkahmu, bahkan ketika engkau merasa tersesat. Dalam penyerahan itulah engkau akan menemukan kebebasan sejati, bebas dari rasa cemas, dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Engkau hidup di tengah gelombang dunia, namun hatimu tetap teduh, karena engkau tahu bahwa kapalmu dikemudikan oleh tangan yang tak pernah salah. Bagi para arif, takdir bukan lagi sesuatu yang harus dipahami dengan logika, melainkan dirasakan dengan iman. Mereka melihat bahwa hidup ini bukan garis lurus yang mereka kendalikan, melainkan tarian yang mereka ikuti. Kadang Allah mengajak mereka menari di bawah cahaya, kadang di tengah hujan, kadang di dalam gelap yang sunyi. Tapi dalam setiap langkah, selalu ada irama kasih yang lembut, mengajak hati untuk tidak berhenti berzikir. Orang yang menyerah kepada Allah tidak kehilangan arah, justru ia berjalan di atas jalan yang paling pasti, jalan yang ditentukan oleh Yang Maha Mengetahui. Dan setiap kali ia jatuh, ia tidak mengutuk bumi, sebab ia tahu bumi pun diciptakan untuk menampung sujudnya. Dan akhirnya, engkau akan memahami bahwa penyerahan adalah bentuk tertinggi dari zikir. Karena di saat engkau benar-benar menyerah, engkau berhenti mengingat Allah sebagai yang di luar dirimu, dan mulai hidup sebagai bagian dari kehendak-Nya. Tidak ada lagi pertanyaan mengapa ini terjadi, sebab setiap detik telah menjadi zikir yang hidup. Takdir tidak lagi menakutkan, sebab engkau telah melihat wajah kasih di baliknya. Maka berjalanlah dengan tenang di jalan hidupmu, sebab segala sesuatu telah tertulis oleh pena yang tidak pernah salah tulis. Dan bila engkau benar-benar pasrah, engkau akan mendengar bisikan halus dari kedalaman hatimu. Suara yang lembut, abadi, dan menenangkan. Aku bersamamu bahkan sebelum engkau tahu bagaimana memanggilku. Bab 8. Rahasia kematian dan kehidupan abadi. Kematian selalu menjadi misteri yang menakutkan bagi mereka yang belum mengenal maknanya. Namun bagi hati yang telah tercerahkan oleh zikir, kematian bukanlah bayangan gelap, melainkan gerbang cahaya menuju kehidupan yang lebih hakiki. Kematian tidak datang untuk memisahkan, tetapi untuk menyatukan kembali, memisahkan jasad dari dunia yang sementara, agar ruh dapat kembali pada sumber asalnya. Seperti air yang jatuh dari langit lalu kembali ke laut, begitulah ruh manusia yang suci. Ia tidak pernah benar-benar mati, ia hanya pulang. Maka orang yang hidup dalam zikir tidak gentar menghadapi kematian, sebab ia tahu bahwa di balik tabir itu ada pelukan lembut dari Tuhan yang selama ini ia sebut dalam keheningan. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari kebebasan sejati. Bebas dari batas, dari bentuk, dari segala yang fana. Ketika engkau benar-benar mengenal Allah, engkau akan mulai merasakan bahwa kematian bukan sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang selalu hadir di setiap hembusan nafas. Setiap tarikan nafas adalah hidup, dan setiap hembusannya adalah mati. Dalam setiap detik engkau lahir dan mati tanpa henti,
mati dari dirimu sendiri, lahir dalam kesadaran baru. Inilah rahasia para arif. Mereka tidak menunggu mati karena mereka telah mati sebelum mati. Mereka mematikan ego, mematikan keakuan, mematikan cinta pada dunia, hingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Dan ketika kematian jasmani akhirnya tiba, ia datang bukan sebagai perampas, melainkan sebagai sahabat lama yang menjemput dengan senyum. Sebab engkau telah lama mengenalnya dalam zikirmu. Bagi orang yang tenggelam dalam cinta ilahi, kematian adalah pertemuan. Ia tidak menyesali berlalunya dunia, sebab ia tahu dunia hanyalah tempat singgah sementara. Ia tidak menangisi yang ditinggalkan, sebab cinta yang sejati tidak terputus oleh jarak atau waktu. Ia memandang kematian seperti seseorang yang menantikan fajar setelah malam panjang, bukan dengan takut, tetapi dengan rindu. Rindu untuk melihat wajah yang selama ini hanya dirasakan melalui keheningan. Rindu untuk menyatu dengan cahaya yang selama ini hanya disaksikan dalam bayangan. Maka ketika maut datang, ia tersenyum, bukan karena berani, tetapi karena tahu. Akhirnya, semua doa telah sampai pada jawabannya. Namun bagi mereka yang masih terikat pada dunia, kematian terasa berat, sebab mereka belum mengenal siapa yang memanggil. Mereka melihat kematian sebagai kegelapan, padahal ia hanyalah pintu menuju cahaya. Maka zikir datang sebagai guru yang lembut, mengajarkanmu cara mati sebelum mati, agar ketika kematian sejati tiba, engkau tidak lagi asing. Dengan zikir, engkau belajar meninggalkan satu demi satu hal yang menahanmu. Kebanggaan, keserakahan, ketakutan, hingga jiwamu menjadi ringan. Dan saat-saat terakhir itu datang, engkau tidak lagi menggenggam dunia, sebab tanganmu telah terbuka untuk menerima keabadian. Dan inilah rahasia terbesar dari semua perjalanan, bahwa kematian bukan akhir kehidupan, melainkan kepulangan menuju kehidupan yang tak pernah berakhir. Dunia adalah mimpi yang indah, dan kematian adalah saat engkau terbangun untuk menyadari kenyataan sejati. Maka jangan takut pada kematian, takutlah pada kehidupan yang berlalu tanpa kesadaran akan Allah. Sebab yang benar-benar mati bukanlah jasad yang dikubur, tetapi hati yang terpisah dari zikir. Jika hatimu hidup bersama Allah, maka bahkan di liang kubur engkau akan tenang, karena cahayanya akan menjadi taman bagimu. Dan ketika engkau berdiri di hadapannya kelak, engkau akan tahu bahwa tiada satu pun yang hilang, sebab dari awal hingga akhir, yang hidup, yang memanggil, dan yang menyambut, hanyalah Dia. Bab 9, Rahasia Keheningan Batin. Ada saat ketika lidah berhenti berbicara, pikiran berhenti berdebat, dan hati berhenti berdoa dengan kata-kata, di sanalah keheningan batin lahir. Keheningan ini bukan sekadar diam tanpa suara, tetapi keadaan di mana seluruh keberadaanmu tertunduk dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Di dalam keheningan itu, engkau tidak lagi memanggilnya, karena engkau tahu Dia telah hadir bahkan sebelum panggilanmu lahir. Tidak ada lagi permintaan, tidak ada lagi keluh, hanya ada rasa cukup yang tak dapat dijelaskan. Inilah zikir yang paling tinggi, zikir yang tak lagi diucap, tak lagi dipikirkan, tapi dialami sebagai kehadiran yang abadi. Dalam diam seperti ini, engkau tidak lagi berusaha mendekati Allah, karena engkau telah tenggelam dalamnya tanpa jarak. Keheningan batin adalah tempat di mana semua jawaban muncul tanpa suara. Engkau tidak lagi memaksa kehidupan memberi penjelasan, sebab engkau telah memahami bahwa setiap kejadian membawa kebijaksanaan yang tak selalu bisa diucapkan. Dalam keheningan, engkau mulai mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Suara lembut dari kedalaman ruhmu yang berkata, "Tenanglah, aku di sini." Disitulah engkau benar-benar mengerti makna firman-Nya. Bukankah aku lebih dekat daripada urat lehermu? Keheningan menjadi jembatan antara yang terbatas dan yang tak terbatas, antara yang fana dan yang kekal. Ia bukan kekosongan, melainkan kelimpahan makna yang tak dapat dimuat oleh kata-kata. Banyak orang mencari Allah dalam gemuruh doa, dalam lantunan ayat, dalam keramaian majelis, tapi jarang yang berani menyelami diam. Padahal dalam diamlah rahasia terbesar disimpan. Para kekasih Allah tahu bahwa di balik setiap doa yang terucap, ada doa yang lebih dalam. Doa tanpa kata, doa yang hanya berupa kehadiran. Mereka tahu bahwa semakin dalam engkau mengenal Allah,
semakin sedikit kata yang perlu kau ucapkan. Sebab cinta sejati tidak butuh banyak suara, ia cukup dirasakan, dihayati, dihidupi. Maka orang yang hatinya telah sunyi dari dunia, meski bibirnya terdiam, ia sedang berbicara dengan Allah setiap detik. Namun keheningan ini bukan hal yang mudah dicapai. Ia menuntut pembersihan batin yang dalam, sebab selama pikiran masih gaduh dan hati masih penuh keinginan, keheningan sejati tak akan hadir. Engkau harus berani melepaskan kebiasaan untuk selalu menilai, menuntut, dan mengeluh. Biarkan hidup mengalir, biarkan Allah menuntun. Setiap kali hatimu terguncang oleh dunia, kembalilah pada diam. Tarik napas, sadari kehadirannya, dan biarkan segalanya larut dalam kesadaran bahwa tidak ada apapun selain Dia. Sedikit demi sedikit, engkau akan merasakan keheningan yang hidup, keheningan yang hangat, yang menenangkan, yang menuntunmu kembali kepada hakikat dirimu yang sejati. Dan pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa keheningan batin adalah bahasa Allah. Ia berbicara tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tetapi dengan rasa. Dalam keheningan itulah cinta sejati berdiam, rahmat turun tanpa disadari, dan jiwa merasa pulang meski masih berjalan di dunia. Maka jangan takut pada diam, jadikan ia tempat kembali, tempat engkau menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Karena dalam diam yang sejati, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Allah, bukan dalam bentuk, bukan dalam bayangan, tetapi sebagai kesadaran yang menyelimuti seluruh wujudmu. Dan ketika engkau sampai di titik itu, engkau akan memahami bahwa keheningan bukanlah akhir perjalanan, melainkan permulaan dari penyatuan yang sesungguhnya. Bab 10, Penyatuan Sejati, ketika segalanya adalah Allah. Pada akhirnya semua pencarian akan berhenti di satu titik, kesadaran bahwa tidak ada yang lain selain Allah. Inilah puncak dari seluruh perjalanan ruhani, puncak dari zikir sejati. Ketika engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai penyembah yang terpisah, melainkan sebagai cermin di mana Allah menampakkan dirinya. Di tahap ini, engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," sebab yang mencintai dan yang dicintai telah melebur menjadi satu. Tidak ada lagi, "Aku yang berdoa," sebab seluruh doa hanyalah gema dari kehendaknya. Tidak ada lagi, "Aku yang berzikir," sebab zikir itu sendiri adalah Allah yang menyebut namanya melalui lidahmu. Inilah hakikat la ilaha illallah yang terdalam. Tiada wujud hakiki kecuali Dia. Dunia, diri, waktu, dan ruang hanyalah bayangan dari cahayanya yang tunggal. Ketika kesadaran ini menembus hati, engkau tidak lagi mencari Allah sebab engkau hidup di dalamnya setiap detik. Penyatuan sejati bukan berarti engkau menjadi Tuhan, tetapi engkau sadar bahwa dari awal engkau tidak pernah terpisah. Segala sesuatu yang engkau anggap milikmu hanyalah pinjaman darinya. Nafasmu adalah hembusannya, pikiranmu adalah lintasannya, hidupmu adalah manifestasi dari kehendaknya. Ketika engkau sadar akan hal ini, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan, sebab engkau tahu bahwa engkau bukan apa-apa tanpanya. Tidak ada lagi ruang untuk keputusasaan, sebab engkau tahu bahwa bahkan kesedihanmu pun adalah bagian dari kasih sayangnya yang sedang mengajarkanmu sesuatu. Maka orang yang sampai pada penyatuan sejati tidak lagi terikat pada suka atau duka, sebab ia melihat keduanya sebagai wajah berbeda dari kasih yang sama. Ia memandang dunia seperti seseorang yang terjaga di tengah mimpi. Ia ikut menjalani, tapi tidak lagi tertipu. Dalam kesadaran ini, zikir berubah wujud. Ia tidak lagi berupa lafaz di bibir, tapi denyut hidup di setiap sel. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap pandangan menjadi pengenalan, setiap tarikan napas menjadi zikir tanpa suara. Engkau mulai menyadari bahwa Allah tidak hanya hadir di masjid, dalam sajadah, atau di antara kalimat-kalimat doa. Ia hadir di antara desiran angin, di wajah orang lain, di setiap kejadian yang engkau alami. Tidak ada sesuatu pun yang terpisah darinya. Dan ketika kesadaran ini benar-benar berakar, dunia tidak lagi tampak menakutkan. Ia menjadi taman ilahi, tempat Allah menampakkan kebesaran dan kelembutannya sekaligus. Namun penyatuan ini tidak dapat dipaksakan. Ia bukan hasil dari usaha, melainkan anugerah dari ketulusan. Allah tidak dapat dicapai oleh mereka yang ingin menguasainya,
tetapi ia menampakkan dirinya pada hati yang tunduk, lembut, dan penuh cinta. Maka tugasmu bukanlah mencari Allah di luar, tetapi membersihkan cermin di dalam. Bersihkan hatimu dari kebencian, dari ambisi, dari keakuan yang menutupi cahaya itu. Sebab ketika cermin hati bening, engkau tidak perlu lagi mencari bayangan Tuhan. Yang tampak hanyalah Dia sendiri. Itulah makna terdalam dari fana. Lenyapnya diri dalam kesadaran tentang keberadaan yang Maha Tunggal. Dan di puncak perjalanan ini, engkau akan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa, bahwa segala sesuatu, suka dan duka, hidup dan mati, terang dan gelap, semuanya adalah Allah yang sedang menampakkan dirinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Maka engkau berhenti menolak, berhenti melawan, berhenti membenci, karena engkau melihat tangan kasih-Nya di balik segala hal. Inilah keadaan para arif, para pecinta sejati, hidup dalam dunia, tapi tidak lagi milik dunia. Mereka berjalan, namun hati mereka berdiam di hadapan Tuhan. Mereka berbicara, namun yang terdengar hanyalah suaranya. Dan ketika akhirnya mereka diam, seluruh alam pun seolah ikut berzikir, sebab yang tersisa hanyalah satu nama, satu wujud, satu cinta, Allah. Pada akhirnya, semua suara akan berhenti. Semua doa akan larut menjadi keheningan. Dan di dalam diam itulah engkau akan menemukan yang selama ini kau cari. Bukan di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Karena ketika segalanya hening, yang tersisa hanyalah Dia, Allah.